Yo pada kabare, pemriki open badeng rangkum alur cerita anime yaitu Bukio no Senpai, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah senior yang kikuk. Tentu kali ini Alvin akan membawakan anime yang bakal bikin kalian cengar-cengir sendiri. Cus, kipukan dengan alur ceritanya? Gak usah basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya re. Tapi sebelum itu, tak lupa mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 1, cerita dibuka dengan diperkenalkan MC cewek kita yang seorang wanita kantoran kawaii bernama Kanawasan, di mana ia terkenal seisi kantor sebagai wanita yang disiplin. Tapi saat ingin memasuki kantornya, Kanawasan malah salah memasukkan kantor penyedot WC dong. Alamak. Lalu di kantor, Kanawasan pun menyewa teman-teman kantornya. Dan ketika berada di kantor, Kanawasan ini orangnya judes tapi juga disiplin tentang pekerjaan. Dan di hari ini ia dipanggil oleh atasannya karena ia diutus untuk membimbing karyawan baru. Sontaklah Kanawasan agak bimbang karena dia tidak pandai berbicara dengan orang lain. Tapi Pak Manajer bilang kalau karyawan baru ini orangnya pandai dengan nilai tertinggi. Dan akhirnya karyawan baru itu pun datang. Perkenalkan, dia bernama Kamekawa Yu. Setelah tahu Kanawasan adalah mentornya, Yu pun memperkenalkan diri. Sehingga ketika melihat sifat lembut itu membuat Kanawasan pun malah salting sendiri. Kepeseng. Lalu Kanawasan mengajak Yu berkeliling kantor mengenalkan kantor barunya. Dan selesai mengajak Yu berkeliling, Kanawasan juga mengajari Yu cara bertukar kartu nama. Karena Yu akan diajak untuk menemui kalian. Namun di saat ia berlatih, Kanawasan malah tak sengaja menjatuhkan semua kartu namanya. Setelah itu membuat Yu berinisiatif mengumpulkan semua kartu nama itu untuk diberikan kepada Kanawasan. Dan sikap itu lagi-lagi membuat Kanawasan malah salting sendiri. Kepeseng. Setelah itu Kanawasan dan Yu menyambut klien dan menjelaskan tentang perusahaannya. Namun saat Kanawasan mempresentasikan perusahaan itu, Yu sangat fokus melihat Kanawasan yang cantik ketika bekerja, yang membuat Kanawasan agak gugup sekaligus salting karena dilihatin. Kepesing lagi nggak tuh? Singkat cerita, setelah bertemu dengan kalian, Kanawasan bingung memikirkan topik apa yang harus dibicarakan dengan Yu. Setelah berpikir keras, Kanawasan malah memasang muka tegas dengan berbohong kalau ia akan ada meeting dan menyuruh Yu untuk makan siang sendiri. Singkat cerita, waktu pulang kerja, Yu datang untuk pamit pulang dan berterima kasih karena Kanawasan sudah membantunya belajar di hari ini. Namun pada malam harinya, saat Kanawasan pulang, ia menyadari untuk menjadi senior dan mentor yang baik ia harus lebih terbuka. Sehingga di keesokan harinya, ketika Yu sedang mengobrol dengan teman sekantornya, tiba-tiba Kanawasan muncul menyuruh mereka untuk memberikan jalan. Tapi saat Kanawasan duduk, ia senang karena ia berhasil menyapa Yu dan teman-teman. Bentar dah, nih kayaknya masah banget gitu nyapanya anjir. Dan di hari ini Kanawasan ingin sekali mengajak juniornya makan siang bersama. Akan tetapi saat kesempatan itu tiba, Yu malah ke dapur duluan untuk mengambil pop mie. Sontaklah Kanawasan pun ngomel gara-gara Yu hanya mengambil satu pop mie saja. Tapi ia juga khawatir tentang kesehatan Yu. Setelah itu Kanawasan istirahat ke kafe, di mana dia pun flashback saat masih dibimbing oleh seniornya dulu. Karena itulah sepulang kerja Kanawasan langsung pergi ke toko buku untuk membeli banyak buku tentang berkomunikasi. Kemudian sesampainya di rumah, ia membuat pop mie lalu memulai membaca buku. Tapi buku itu menamparnya dengan kenyataan kalau dirinya memang gak bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sampai seriusnya membaca buku itu, Kanawasan sampai lupa untuk memakan pop mie-nya, yang membuat pop mie-nya pun langsung lembek. Ditambah lagi sumpitnya cuma patah sebelah lah.
Singkat cerita, keesokan harinya, Kanawasan langsung mempraktekkan apa yang ia baca kemarin. Akan tetapi, niatnya langsung hancur ketika mendengar beberapa karyawan yang bilang kasihan dengan Yu harus mendapatkan mentor seperti Kanawasan. Namun di situ, Yu yang mendengar itu langsung menghampiri kedua karyawan itu dengan menyebut kalau ia senang Kanawasan menjadi mentornya. Dengan begitu, Kanawasan pun senang, tapi nggak berani berterima kasih langsung kepada Yu. なくてよかった。もうすぐ修行時間。皆さんより少し変なことしました。ありがとう。なんでもない。今日の昼は Kisah 2. Mereka rapat tentang kolaborasi kafe. Di sana, Kanawasan sangat fokus menjelaskan tentang materinya. Tapi kali ini, Kanawasan sudah bertekad ingin mengajak Yu untuk makan siang bersama. Tapi lagi-lagi Kanawasan malah salah memasukkan kartu dong. Alamak. Lalu scene berpindah. Di sela-sela waktu, Yu mencoba bermain game yang akan berkolaborasi dengan perusahaan mereka. Namun Yu selalu kalah di dalam game itu karena Yu itu cupu banget untuk bermain game. Sementara Kanawasan ingin menunjukkan skillnya karena selama ini ia sudah riset dan berlatih. Akan tetapi Kanawasan terlalu serius karena kesusahan, sebab selama ini ia selalu bermain dengan konsol, tapi ini dengan smartphone. Yang itu membuatnya malah jatuh dari kursi dong. Makanya supaya tidak malu, Yu pun mengajak Kanawasan untuk bermain bersama. Selesai bermain game, mereka berdua kembali bekerja. Lalu, jam pun menunjukkan waktu makan siang. Kanawasan langsung berniat mengajak Yu makan bersama. Akan tetapi, karena gugup, ia malah ragu-ragu mengajak Yu makan siang. Ditambah lagi, teman kerja dan atasannya memanggil Kanawasan untuk dimintai tolong. Yang membuat teman sekantor Yu terlebih dahulu mengajaknya untuk makan siang. Di situ, Kanawasan pun panik. Tapi untungnya, Yu menolak ajakan mereka karena ia sudah membawa bekal sendiri. Sementara Kanawasan pun senang, tapi bekal yang dimaksud adalah pop mie dong. Alamak. Dan dengan alasan kesehatan, Kanawasan pun akan mentraktirkan Yu makan siang bareng. Sehingga rencana Kanawasan mengajak Yu makan siang pun berhasil. Lalu sesampainya di kafe, Kanawasan senang. Namun saat ingin memesan, Yu malah memesan salad dong. Kanawasan pun marah dan akhirnya Kanawasan memberikan setengah dagingnya untuk Yu. Tentu Yu sangat senang. Dan dengan polosnya, Kanawasan menanyakan kemana uang Yu habis. Yu pun menjawab dengan jujur kalau belakangan ini ia suka merakit mainan seperti Gundam. Dan dengan cerobohnya, ia malah membeli mainan yang sangat mahal. Tapi itu bukan hal yang salah, kata Kanawasan. Namun kita juga harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Setelah itu, Kanawasan pun akan pulang. Dan di rumah, Kanawasan langsung bermain game sampai mahir bermain di smartphone. Kanawasan merasa lapar, tetapi dia lupa berbelanja. Alhasil, ia pun makan pop mie lagi. Scene berpindah saat Kanawasan berangkat bekerja. Ia masih merasa mengantuk karena bergadang bermain game kemarin. Sesampainya di kantor, Yu kelihatan sedikit bingung dengan pekerjaannya. Dan karena dulu seniornya menyuruh Kanawasan jangan sungkan untuk bertanya, kali ini Kanawasan pun menawarkan bantuan kepada Yu. Tapi sayangnya, Yu masih belum butuh bantuan. Bahkan Kanawasan mondar-mandir menawarkan bantuan, tapi Yu tetap menolak. Sehingga itu membuat Kanawasan pun kebingungan. Di situ Kanawasan berniat mengajak Yu makan siang lagi. Namun saat ia ingin mengajaknya, ia melihat Yu sedang diajak makan oleh teman sekantornya. Dan karena selama ini Kanawasan selalu menolak ajakan mereka, terpaksa deh Kanawasan hanya bisa menghindar dan membiarkan Yu untuk makan siang bareng bersama teman-temannya. Di luar, Kanawasan makan siang sendiri. Di sana juga ada Yu dan teman sekantornya yang baru saja selesai makan. Tapi Kanawasan tiba-tiba mendapatkan telepon dari klien dan Yu juga tak sengaja melihatnya. Tapi ia merasa sungkan untuk menyapanya. Singkat cerita, ketika karyawan lain sudah pulang, Yu malah mengambil lembur kerja. Melihat Yu bekerja keras sampai lembur membuat Kanawasan mencoba menawari bantuan, tetapi Yu tetap saja menolak. Dan saat Kanawasan mau pulang, ia kepikiran untuk kembali ke kantor karena sebagai senior ia harus menemani Yu. Tentu dengan alasan juga ingin lembur.
Singkat cerita, malam hari pun tiba. Nah, karena jam kereta terakhir akan tiba, Kanawasan berniat membantu Yu, tapi Yu tetap saja menolak. Karena setelah melihat Senpai bekerja dengan baik selama ini, Yu tidak ingin merepotkannya. Yang mungkin itu malah membuat pekerjaan Senpai akan terganggu. Sontaklah itu membuat Kanawasan terharu. Ternyata selama ini Yu mengkhawatirkannya. Dan Yu juga berterima kasih karena selama ini Kanawasan mau mengajaknya makan siang bareng. Padahal biasanya Kanawasan ingin makan siang sendiri. Namun Kanawasan membantah bahwa niat ini betul-betul dari lubuk hatinya tanpa ada paksaan. Sambil Kanawasan di situ salting sendiri. Kepeseng. Dan singkat cerita, ketika pekerjaan mereka selesai, Kanawasan melihat Yu sudah bekerja keras sampai tertidur. Karena kasihan, Kanawasan pun tidak akan membangunkan Yu dan malah menyelimuti Yu dengan jas dan salnya. Yang dimana itu membuat Yu ketika terbangun langsung kebingungan sendiri. Wah, perhatian juga ya Kanawasan ini. Lu kapan jadi perhatiin cewek kayak gini? Diem lu, Asep. Kisah 3. Kanawasan, Yu, dan teman-teman sekantor dikumpulkan untuk diberitahu bahwa akan ada rekan kerja yang akan menikah, yang akan mengadakan perayaan. Dan sekaligus atasan juga ingin mengadakan pesta penyambutan untuk Yu. Alasan mereka berdua dipanggil adalah Yu disuruh untuk mencari tempat perayaan dan mencarikan hadiah pernikahan sebagai pengalaman pertama Yu. Dan ia juga akan dibantu oleh Kanawasan. Sehingga mereka langsung pergi ke toko hadiah pernikahan. Dan oh iya, karena Kanawasan ini orangnya cuek banget ia jarang menerima undangan pernikahan yang membuatnya sekarang kebingungan harus mencari hadiah seperti apa. Dan di saat Kanawasan mencari-cari, ia menemukan hadiah yang mungkin saja cocok untuk pasangan. Namun tiba-tiba Yu datang mengagetkannya. Alhasil gelas yang ia pegang jatuh dan pecah. Sehingga sebagai gantinya Yu pun berniat untuk membeli gelas couple itu. Nah, setelah mendapatkan hadiah, Yu dan Kanawasan beristirahat sejenak menikmati segelas kopi. Dan di situ Yu mengira Kanawasan adalah pencinta kopi karena dia memilih kopi hitam dibandingkan kopi biasa. Namun saat Kanawasan ingin mencoba kopinya, iya malah kepahitan dong. Makanya Yu pun menawarkan untuk mengambilkannya gula dan susu. Nah, selanjutnya mereka membahas soal restoran mana yang cocok untuk menjadi tempat pesta. Awalnya mereka bingung karena mereka sama-sama tidak suka minum bir. Namun karena ini perayaan, alhasil tidak ada opsi lain. Terlebih lagi, Yu juga ingin mengajak Kanawasan pergi minum bersama. Tentu itu membuat Kanawasan bimbang untuk menolak dan malah salting sendiri. Kepesing. Lalu keesokan harinya saat Kanawasan pergi ke kantor, ia melihat cangkir di mejanya yang ternyata itu dari Yu. Karena kemarin saat Kanawasan melihat cangkir itu, wajahnya seperti berseri-seri. Dan karena Yu juga pria lajang, ia tidak membutuhkan 2 cangkir. Maka dari itu, Yu memberikan cangkir itu untuk seniornya. Lalu sepulang dari kantor, mereka pergi merayakan pernikahan dan penyambutan rekan kerja baru. Dan saat sedang minum-minum, 2 rekan kerja Kanawasan, kita sebut saja Johnny dan Siti, mengajaknya ngobrol. Dan soal Yu, Asep memberikan sake untuknya. Akan tetapi Kanawasan malah mengambilnya, lalu meminumnya sendiri karena Kanawasan tahu Yu tidak suka minum. Tapi akibatnya Kanawasan malah menjadi mabuk berat. Makanya ia izin ke toilet. Tentu Yu menghampirinya karena khawatir. Dan di situ Kanawasan mengajak Yu untuk pulang saja. Lalu saat di luar, Kanawasan bertanya apakah dia mentor yang menakutkan. Makanya Yu terlihat diam dan gugup pada saat pesta tadi. Yu pun jujur bahwa ia merasa Kanawasan bukan orang yang menakutkan. Karena selama ini Kanawasan sudah membimbingnya, apalagi dulu saat ia gugup menghadapi wawancara. Kanawasan muncul dan menyemangatinya. Lalu Yu mengajak Kanawasan untuk minum lagi kedua kalinya. Yu mengira dia akan ditolak. Akan tetapi ternyata Kanawasan justru mengiyakannya. 断られたのに。いいよ、行こうよ。いっぱいあるから。はい。腕を危ねえ。
Lalu keesokan harinya di kantor, Kanawasan sadar Yu belum pulang dan mandi karena kemarin Yu ketinggalan kereta sehingga ia pun menginap di rumah temannya. Tapi Kanawasan juga sadar ada bekas lipstik di baju Yu. Sontaklah Kanawasan cemburu dan tidak berniat ikut campur dalam urusan Yu dengan pacarnya. Bahkan Asep juga mermergokinya. Namun Yu menjelaskan bahwa itu adalah bekas lipstik dari Kanawasan karena saat membantunya naik taksi kemarin malam. Sontaklah Kanawasan langsung salting sendiri dan berniat untuk membelikan kemeja baru untuk Yu. Kepesing. Dan di saat mereka berdebat, tiba-tiba atasan mereka memanggilnya karena akan ada tugas baru di luar kota untuk mereka, yaitu untuk pergi ke Okinawa. Kisah 4. Singkat cerita, sekarang mereka berangkat ke Okinawa, di mana tugas mereka adalah mengawasi sesi pemotretan. Tapi Yu salfok dengan Kanawasan. Meski nggak ikutan pemotretan, tapi ia memakai baju renang. Tentu itu menarik perhatian Yu. Akan tetapi tiba-tiba angin berembus kencang sampai membuat topi yang dipakai model itu terhempas ke laut. Kanawasan pun berinisiatif lari dan mengambil topi itu, lalu mengembalikannya kepada si model. Sontaklah Yu khawatir dan membawakannya handuk, tapi Kanawasan menolak karena ia sedang memakai baju renang. Akan tetapi ada salah satu pria yang juga salfok dengan badan Kanawasan yang begitu ideal sampai-sampai ingin memegangnya. Namun entah kenapa Yu gercep mengalihkan perhatian pria itu untuk mengurungkan niatnya. Tentu sikap itu membuat Kanawasan pun salting sendiri karena dilindungi. Kepesing. Singkat cerita, selesai sesi pemotretan, Yu pun beristirahat dan Kanawasan datang untuk memberikannya minum dengan wajah yang memerah. Lalu di malam harinya, Kanawasan dan yang lain pergi ke restoran untuk makan malam. Dan di saat mereka ngobrol sambil makan, ada orang yang live musik sambil menari mengajak pengunjung untuk ikut berpartisipasi, yaitu menari lokal yang bernama Kachaisi. Awalnya Kanawasan malu untuk ikut, tapi ketika Yu juga mengajaknya, apa boleh buat ya kan? Dan singkat cerita, di penginapan, Yu teringat kejadian di hari ini yang membuatnya tidak tenang. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, di mana itu adalah Kanawasan yang datang untuk memberikan Yu sunscreen dan obat kulit karena kulit Yu terlihat gosong karena terkena sinar ultraviolet. Lalu keesokan harinya mereka melanjutkan sesi pemotretan hingga selesai. Dan setelah itu teman-teman sekantor mereka mengajaknya jalan-jalan ke Okinawa. Dan di saat yang lain mengiyakan ajakan itu, Kanawasan tidak berani menolak. Namun sosial kreditnya juga sudah habis. Karena peka, Yu pun berbohong dengan alasan ia ingin membahas soal kolaborasi perusahaan mereka dengan mentornya. Alhasil mereka berdua pun tidak ikut dan berencana berkeliling mencoba makanan dan minuman di sekitar hotel, serta masuk ke beberapa toko untuk mencicipi kuliner di Okinawa. Singkat cerita, di sore harinya, setelah puas mencoba banyak makanan dan minuman, mereka kembali ke hotel. Akan tetapi teman sekantor mereka memberitahu masalah besar bahwa kamar yang dipesan hanya satu kamar. Sontaklah mereka panik dan mencoba mencari cara untuk mendapatkan kamar lain. Setelah mencari cara dan bertanya ke resepsionis, sayangnya tidak ada kamar kosong karena bertepatan dengan hari Golden Week. Terpaksa deh, Yu dan Kanawasan pun harus tidur satu kamar. Tentu pelakunya pada waktu itu sedang fokus mancing di Fish Eat mencari secret lah. Lalu saat Kanawasan berendam, dia kebingungan karena akan tidur satu kamar dengan Yu. Dan itu seperti dulu saat ia bersama senpainya. Lalu saat kembali ke kamar, Yu bilang akan tidur di warnet saja. Namun Kanawasan melarang dan memaksa Yu untuk tidur di kamar ini saja. Dan supaya nggak canggung, Kanawasan mengajak Yu untuk bayuan untuk membalas dendam karena kekalahannya saat bermain game di kantor dulu. Namun saat bermain,
lain, Yu lagi-lagi menang. Sementara itu membuat Kanawasan menuduh Yu curang karena bisa ngebut di dekat garis finish. Tapi Yu menjelaskan kalau itu adalah skill turbo, dan Kanawasan pun bingung karena tidak tahu kalau bisa memakai skill tersebut. Tapi ketika Yu menjelaskan mekanik gamenya, jarak di antara mereka terlalu dekat yang membuat mereka berdua malah salting sendiri. Kepeseng. Singkat cerita, Yu izin keluar untuk membeli minuman. Tapi saat kembali, Kanawasan sudah tertidur. Tapi bohong, ya. Ternyata Kanawasan masih nggak mau tidur karena ia belum menang. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua buru-buru menuju ke bis sebelum ketinggalan. Dan kenangan di kota Okinawa ini membuat hubungan di antara mereka berdua semakin dekat. ギリギリになっちゃいましたね。徹するとはな。もう参考になります。ではそうと。頑張ります。 Yo, iya po, menurut kalian dengan anime terbaru ini gitu, apakah bagus, apakah dilanjutin? Kalian langsung saja komen di bawah ya kan. BTW ini admin upload di channel utama supaya algoritmanya tidak turun ya Rea. Jadi support terus untuk Cak Movie selanjutnya. Oke lah, sebelum admin akhiri untuk anime kali ini, apakah ada kritik, saran, atau apapun, kalian langsung saja komen di bawah admin pasti baca kok. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepenceng. Hei, sifal.